Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat merupakan tiang agama dalam Islam dan termasuk amalan yang paling utama dalam kehidupan seorang Muslim. Di antara berbagai jenis sholat sunnah yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat satu amalan yang memiliki keistimewaan luar biasa, yakni sholat duha. Sholat ini dikerjakan pada waktu pagi hari, ketika matahari telah naik setinggi tombak hingga sebelum tergelincir ke waktu zuhur. Walaupun hanya sunnah, sholat duha memiliki manfaat dunia dan akhirat yang luar biasa sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis sahih. Sholat duha bukan sekadar ibadah tambahan, melainkan bentuk penghambaan dan pengharapan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang sangat mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan keutamaan sholat ini, bahkan beliau sendiri tidak pernah meninggalkannya. Dalam kondisi masyarakat yang semakin sibuk dan banyak waktu terbuang untuk hal yang sia-sia, sholat duha menjadi oase ruhani yang dapat membentuk karakter spiritual, meningkatkan kesehatan mental, bahkan menjanjikan berbagai kebaikan material maupun imaterial. Di video kali ini, kita akan membahas secara mendalam 9 manfaat dan keutamaan sholat duha berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, agar semakin menambah motivasi kita untuk mengamalkannya secara rutin. 1. Dibuatkan istana di surga. Sholat duha merupakan salah satu ibadah sunnah yang memiliki ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai pada tingkatan dijanjikan sebuah istana di surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Istana dalam surga bukanlah seperti rumah di dunia. Ia adalah simbol kemuliaan, kemewahan, dan balasan yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa sholat duha bukanlah ibadah kecil, tetapi amalan yang bernilai sangat besar di sisi Allah bagi mereka yang istiqomah mengerjakannya. Makna istana di surga juga menunjukkan bahwa Allah memberikan penghargaan khusus kepada hambanya yang memanfaatkan waktu pagi untuk bersujud dan mengingatnya. Di saat kebanyakan orang masih sibuk dengan urusan dunia atau belum memulai harinya dengan ibadah. Ini adalah bentuk penghormatan langsung dari Allah kepada hamba yang mencintainya, yang memilih untuk memulai hari dengan pengabdian. Surga dalam Al-Quran sering digambarkan dengan kenikmatan yang tak terbayangkan. Sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, buah-buahan yang selalu ada, tempat tinggal yang nyaman, dan kedekatan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Baqarah ayat 25, Quran Surat Al-Insan ayat 5-22. Maka ketika Allah menjanjikan istana di sana, itu berarti kedudukan yang sangat tinggi. Selain itu, istana di surga adalah simbol dari pencapaian ruhani dan ganjaran kekal yang hanya diberikan kepada mereka yang menjaga hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus. Dalam konteks spiritual, mendirikan sholat duha adalah bukti cinta dan komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika dilakukan tanpa pamrih selain mengharap ridhonya. Ini menjadi pelajaran bahwa siapapun yang ingin kemuliaan akhirat, hendaknya tidak hanya mengandalkan ibadah wajib, tetapi memperbanyak amalan sunnah sebagai bentuk peningkatan kualitas iman. Maka, istana di surga adalah balasan atas keistiqomahan dalam ibadah yang bersumber dari hati yang tulus dan ikhlas. 2. Diampuni dosanya. Salah satu keutamaan besar dari sholat duha adalah sebagai jalan pengampunan dosa-dosa yang telah lalu, baik dosa kecil maupun besar jika disertai dengan taubat yang tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat Tirmizi.
Ini adalah pernyataan yang sangat menghibur dan memberi harapan bagi setiap Muslim yang merasa berat dengan dosa masa lalunya. Buih di lautan menggambarkan jumlah yang tak terhingga, menunjukkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas selama manusia tetap kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali menegaskan bahwa Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di antaranya dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Solat duha menjadi salah satu sarana yang menunjukkan kesungguhan seorang hamba dalam bertaubat dan membersihkan diri dari dosa. Waktu duha adalah saat yang hening dan suci, sangat tepat untuk memohon ampunan dan kembali memperbaiki diri. Solat duha yang dilakukan secara rutin menunjukkan bahwa seorang hamba ingin selalu menjaga hubungannya dengan Allah dan senantiasa memperbarui kesadaran bahwa dirinya penuh kekurangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tidak sadar melakukan kesalahan, baik kepada Allah maupun sesama. Oleh karena itu, menjadikan solat duha sebagai rutinitas adalah bentuk perlindungan spiritual dan terapi ruhani yang menenangkan. Ia menjadi sarana taubat harian dan perisai agar tidak mengulangi dosa yang sama, serta menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mencegah penyakit. Solat duha bukan hanya bermanfaat secara ruhani, tapi juga memberi dampak positif secara jasmani. Dalam hadis Sahih riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di setiap sendi manusia harus dikeluarkan sedekah setiap harinya, dan solat duha 2 rakaat mencukupi dari seluruh sedekah itu." Hadis riwayat Muslim. Perkataan Rasulullah ini menunjukkan bahwa tubuh manusia memiliki hak untuk dijaga, dan salah satu bentuk pemeliharaannya adalah dengan gerakan solat duha yang rutin. Gerakan dalam solat, seperti rukuk dan sujud, adalah aktivitas fisik yang membantu melancarkan peredaran darah dan meregangkan otot serta sendi secara harmonis. Dari sisi medis, waktu duha, yakni antara pukul 8 hingga 11 pagi, adalah waktu yang sangat baik untuk beraktivitas fisik ringan. Saat itu, tubuh sudah cukup hangat dari metabolisme pagi hari dan siap untuk melakukan aktivitas yang menyehatkan. Gerakan solat yang dilakukan dalam keadaan penuh kesadaran dan kehusyukan memberi efek positif pada sistem saraf, kardiovaskular, dan sistem pernapasan. Selain itu, solat duha juga dapat menjadi sarana relaksasi dan penghilang stres, karena dilakukan dalam suasana tenang dan hening yang memberikan ketenangan jiwa. Penelitian kesehatan menunjukkan bahwa ketenangan pikiran berkontribusi besar terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lebih jauh, mencegah penyakit tidak hanya berkaitan dengan fisik semata, tetapi juga penyakit hati seperti iri, dengki, gelisah, dan tidak bersyukur. Solat duha yang dilakukan dengan khusyuk membuka ruang bagi hati untuk bersyukur dan mengingat Allah, sehingga berbagai penyakit batin pun terobati. Dengan demikian, solat duha adalah bentuk pencegahan penyakit yang menyeluruh, menyembuhkan jasmani sekaligus menyehatkan ruhani. Dalam ajaran Islam, kesehatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan solat duha adalah salah satu bentuk perawatan terhadap nikmat tersebut. 4. Waktu terbaik untuk berdoa. Waktu duha adalah salah satu waktu yang diberkahi dan menjadi waktu mustajab untuk berdoa. Dalam Quran Surat Ad-Duha ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi waktu duha." Ulama tafsir menyebutkan bahwa Allah bersumpah dengan waktu tertentu menandakan adanya keistimewaan dan keberkahan waktu tersebut. Maka ketika Allah bersumpah dengan waktu duha, berarti terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Pada waktu inilah pintu-pintu langit terbuka, dan doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba yang tulus akan lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat duha, karena dilakukan di waktu yang penuh keberkahan, adalah kesempatan emas bagi seorang hamba untuk menyampaikan hajat dan permintaannya kepada Sang Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjadikan waktu duha sebagai saat untuk memohon kecukupan,
perlindungan, dan keberkahan. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah pernah berdoa dalam sholat duha. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu. Keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, kekuasaan adalah kekuasaanmu, dan perlindungan adalah perlindunganmu. Doa ini mencerminkan penyerahan total kepada Allah, yang sangat sesuai dengan suasana batin seorang hamba di pagi hari yang penuh harap. Waktu pagi secara umum merupakan waktu dimulainya aktivitas dan pencarian rezeki. Oleh sebab itu, menjadikan sholat duha sebagai momen untuk menyambut hari dengan doa adalah tanda penghambaan yang sejati. Doa yang dipanjatkan setelah sholat duha membawa energi positif yang akan memengaruhi seluruh aktivitas sepanjang hari. Seorang hamba yang mengawali harinya dengan sujud dan doa, akan diberi keberkahan dalam langkahnya, kemudahan dalam urusannya, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hari itu. Ini adalah investasi spiritual yang tidak ternilai, dan hanya orang-orang yang sadar akan pentingnya hubungan dengan Allah yang akan memanfaatkannya. 5. Dicukupkan rezekinya. Salah satu janji Allah yang sangat menggerakkan hati adalah bahwa dengan rutin mengerjakan sholat duha, rezeki seorang hamba akan dicukupkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat di awal siang, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu hingga sore hari." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menegaskan bahwa siapa yang memprioritaskan ibadah di pagi hari, maka Allah akan menjamin kecukupan rezekinya di sepanjang hari tersebut. Rezeki yang dimaksud tidak hanya berbentuk materi, melainkan juga ketenangan hati, kesehatan, kelancaran urusan, dan keberkahan waktu. Dalam pandangan Islam, rezeki bukan semata hasil kerja keras, tapi juga datang dari keberkahan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang bekerja keras siang dan malam, namun hidupnya tetap penuh kekurangan. Sebaliknya, ada orang yang sederhana dalam usahanya, namun hidupnya berkecukupan. Ini membuktikan bahwa kunci rezeki terletak pada keberkahan dari Allah, dan salah satu sebab datangnya keberkahan adalah dengan mendekat kepadanya melalui ibadah seperti sholat duha. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 3, Allah menyebut orang-orang bertakwa sebagai mereka yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, menunjukkan bahwa rezeki berasal dari pemberiannya. Lebih jauh lagi, kecukupan rezeki adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang tahu bersyukur dan bergantung kepadanya. Sholat duha mengajarkan kita untuk memulai hari dengan keyakinan bahwa Allah lah yang memberi rezeki, bukan hanya kekuatan atau koneksi manusia. Ketika hati seseorang tenang dan penuh tawakal, maka dia akan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, dan itulah makna hakiki dari kecukupan rezeki. Dalam kehidupan yang serba materialistik saat ini, sholat duha menjadi oase spiritual yang menanamkan kesadaran bahwa sumber segala kelapangan hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Dapat pahala setara haji dan umroh. Salah satu keutamaan besar dari sholat duha adalah memperoleh pahala yang sebanding dengan ibadah haji dan umroh. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian tetap duduk di tempatnya sambil berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, lalu ia sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna." Hadis riwayat Tirmizi. Walaupun pahala ini berkaitan dengan duduk berzikir setelah subuh hingga terbit matahari, sekitar waktu sholat duha awal, tetap saja sholat duha merupakan bagian penutup dari rangkaian amal tersebut. Ini menandakan betapa agung dan tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji dan umroh adalah ibadah fisik, finansial, dan spiritual yang sangat utama dalam Islam. Tidak semua orang mampu melakukannya karena keterbatasan biaya, kesehatan, atau kondisi lainnya. Namun, Islam sebagai agama yang rahmat bagi seluruh alam, memberikan kemudahan bagi umatnya agar tetap bisa memperoleh pahala yang serupa. Dengan menunaikan rangkaian amal sederhana namun penuh makna, seperti menjaga zikir pagi dan menunaikan sholat duha, Allah memberikan balasan seolah-olah seseorang telah melaksanakan ibadah haji dan umroh.
Ini adalah bentuk kasih sayang Allah bagi siapapun yang berusaha mendekat kepadanya meski dengan amalan yang tampak ringan. Keutamaan ini juga menunjukkan bahwa kualitas suatu ibadah tidak hanya diukur dari bentuknya yang besar, tetapi dari niat, keikhlasan, dan keistiqomahan. Sholat duha yang ringan namun dikerjakan dengan hati yang penuh iman dan pengharapan kepada Allah, ternyata bisa menyamai pahala dari ibadah yang memerlukan pengorbanan besar seperti haji dan umroh. Maka orang yang cerdas secara rohani adalah mereka yang menangkap peluang-peluang ibadah ini, karena di dalamnya tersimpan ganjaran yang luar biasa dan mungkin tak disadari banyak orang. Pahala besar menanti bagi siapapun yang memuliakan waktu pagi dengan zikir dan sholat duha. 7. Sedekah untuk seluruh tubuh. Sholat duha juga disebut oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk sedekah bagi seluruh tubuh manusia. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Setiap sendi tubuh manusia wajib disedekahi setiap pagi hari. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan itu semua bisa dicukupi dengan 2 rakaat sholat duha." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat dalam maknanya karena menunjukkan bahwa seluruh anggota tubuh manusia memiliki hak untuk dipelihara dan dibersihkan setiap hari melalui bentuk ibadah yang ringan namun bernilai besar. Setiap hari, kita menggerakkan tubuh kita untuk berbagai keperluan, bekerja, berjalan, menulis, memegang, berpikir, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, tubuh kita terus bekerja tanpa henti dan tentu memerlukan penghormatan serta bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta. Sholat duha menjadi manifestasi rasa syukur itu, karena ia dilakukan dengan tubuh, hati, dan pikiran secara bersamaan. Dengan melaksanakannya, berarti kita telah menunaikan kewajiban spiritual atas nikmat tubuh yang Allah pinjamkan kepada kita. Ia bukan hanya ibadah, tapi juga bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Lebih dari itu, dalam konteks spiritualitas Islam, sedekah tidak selalu berarti mengeluarkan harta. Setiap kebaikan yang dilakukan seorang muslim dengan niat karena Allah adalah sedekah. Maka, ketika kita sholat duha, kita telah melakukan sedekah untuk 360 sendi yang ada di tubuh kita, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat. Ini adalah bentuk amal yang tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga menyucikan tubuh dan jiwa. Karenanya, siapa yang rutin mengerjakan duha berarti telah melunasi hak tubuhnya setiap hari, dengan harapan tubuh itu akan menjadi saksi atas amal baiknya di akhirat kelak. 8. Mendapat keuntungan besar. Sholat duha bukan sekadar ibadah ringan yang dikerjakan di pagi hari. Ia adalah investasi spiritual yang mendatangkan keuntungan besar baik di dunia maupun akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Tirmizi, "Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat di awal siang, niscaya aku akan mencukupimu di akhir siang." Hadis riwayat Tirmizi. Kata dicukupi dalam hadis ini menunjukkan adanya jaminan langsung dari Allah terhadap kebutuhan hidup orang yang mengerjakan sholat duha. Ini adalah janji yang tidak datang dari manusia, tetapi dari Rob yang Maha Kaya, yang tidak mungkin mengingkari firman-Nya. Keuntungan besar dari sholat duha tidak selalu harus berbentuk harta berlimpah. Kadang ia berbentuk ketenangan hati, kelancaran urusan, perlindungan dari mara bahaya, hingga pertolongan Allah dalam perkara yang tampaknya mustahil. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menghadapi banyak risiko, dari kelelahan fisik, tekanan kerja, hingga godaan setan. Sholat duha menjadi perisai sekaligus sumber kekuatan ruhani untuk menghadapi semua itu dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Lebih jauh lagi, sholat duha memberi peluang besar untuk memperbaiki nasib secara holistik. Dengan sholat duha, seorang hamba mengundang keberkahan dalam hidupnya, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan menanam benih kebaikan yang akan berbuah di masa depan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Allah menggambarkan bahwa satu kebaikan dapat dilipat gandakan hingga 700 kali lipat.
Maka bagaimana mungkin kita melewatkan sholat duha yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit, tetapi bisa membuka pintu keuntungan besar dalam segala aspek kehidupan? Siapapun yang ingin hidupnya penuh manfaat dan berkah, sholat duha adalah kunci yang tidak boleh diabaikan. 9. Sholatnya orang yang kembali taat. Sholat duha merupakan ciri khas orang yang telah kembali kepada Allah dan ingin memperbaiki diri setelah sebelumnya lalai. Dalam Quran Surat Ad-Duha, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW yang merasa ditinggalkan oleh wahyu. Namun kemudian Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Ayat-ayat dalam surah tersebut memberikan pelajaran besar bahwa waktu duha adalah waktu kembalinya harapan, waktu untuk bangkit dari keputusasaan, dan waktu untuk menunjukkan tekad kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang dulunya jauh dari agama, lalu mulai merutinkan sholat duha, adalah orang-orang yang berada di jalan kembali menuju cahaya. Sholat duha dilakukan di waktu orang-orang sibuk mengejar dunia, namun seorang muslim memilih untuk menundukkan hati dan tubuhnya di hadapan Allah. Ini adalah simbol ketaatan dan ketundukan sejati. Ketika seseorang menjadikan duha sebagai kebiasaan harian, itu berarti ia sedang membentuk karakter spiritual yang kuat. Sholat ini bukan kewajiban, tetapi mereka tetap melakukannya dengan konsisten karena cinta kepada Allah dan keinginan untuk menjadi hamba yang lebih baik. Seperti disebutkan dalam hadis, sholat yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan oleh hamba secara rutin meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konsistensi dalam duha adalah tanda perubahan hati menuju Allah. Sholat duha bisa menjadi awal dari transformasi diri secara menyeluruh. Seseorang yang tadinya jauh dari masjid, tidak terbiasa beribadah, perlahan mulai membiasakan diri dengan ibadah sunnah seperti duha. Ini adalah langkah awal yang besar dalam taubat. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa siapa yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh, maka keburukannya akan diganti dengan kebaikan. Maka setiap rakaat duha yang didirikan oleh orang yang baru kembali taat adalah bukti nyata bahwa Allah menerima mereka kembali dengan tangan terbuka. Duha menjadi simbol harapan, titik balik, dan komitmen baru dalam perjalanan spiritual seorang muslim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat duha adalah ibadah sunnah yang memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Walaupun bukan wajib, namun manfaat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya sangat luar biasa. Mulai dari rezeki yang dicukupkan, pengampunan dosa, hingga dijanjikan istana di surga. Semua itu merupakan karunia bagi hamba-hamba yang istiqomah dan mencintai waktu-waktu ketaatan. Dalam kehidupan yang serba sibuk dan penuh tantangan, sholat duha menjadi benteng ruhani untuk menjaga hati tetap tenang, rezeki tetap berkah, dan langkah hidup lebih terarah. Ia adalah bentuk pengakuan bahwa hanya kepada Allah kita berserah, berharap, dan memulai hari. Mengerjakan duha setiap hari sama halnya dengan menyambut pagi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jadikan sholat duha sebagai amalan rutin, meskipun hanya 2 rakaat. Karena keutamaannya bukan hanya untuk dunia, tetapi juga sebagai bekal menuju akhirat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dan mendapat keutamaan yang dijanjikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.